Halo kawan-teman, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Hellraiser tahun 2018 dan disutradarai oleh Queen Laser, menceritakan tentang seorang ibu muda yang harus berjuang menyelamatkan hidup kedua putrinya dari kebrutalan si copet bertopeng. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berawal dari seorang ibu muda bernama Laura bersama kedua putrinya Madison dan Kayla ini ingin menghabiskan libur sekolah di sebuah kabin milik mereka yang jauh dari perkotaan. Tapi sayangnya suami Laura yang bernama Saul ini tak bisa pergi bersama mereka, sehingga mau tak mau Laura dan kedua putrinya harus berangkat lebih dulu, sementara Saul akan menyusul setelah menyelesaikan pekerjaan kantornya. Lalu mereka pun bergegas memulai perjalanan. Sesampainya mereka, Laura yang bergegas membuka pintu garasi ini sempat kesulitan, tapi untung saja kedatangan Owen selaku wakar di wilayah ini pun langsung memberikan bantuan untuk membukanya. Sambil membuka pintu, Owen menceritakan kalau John, anak dari si pemilik rumah sebelumnya, pernah hilang di hutan ini. Mendengar hal itu, Laura yang sebagai pemilik rumah saat ini tak begitu memperdulikannya. Lalu ia pun memperkenalkan kedua putrinya kepada Owen, pun sempat mengira Laura ini janda beranak dua. Tapi sayangnya harapannya seketika sirna saat kedua putrinya ini mengatakan kalau ayahnya akan menyusul mereka nanti malam. Setelah cukup jauh menempuh perjalanan, akhirnya sampailah mereka di kabin dengan pemandangan yang sangat indah sedap dipandang mata. Lalu Madison dan Kayla pun langsung menikmati sejuknya bermain di pinggiran danau ini. Kemudian diikuti dengan panggilan telepon dari Saul pun mengatakan kalau dia sudah bersiap menyusul mereka, pun membuat hati Laura senang bukan kepalang. Setelah mengingatkan kedua putrinya agar tak bermain jauh dari rumah, pun langsung masuk ke dalam membawa barang-barang mereka. Sementara Madison dan Kayla yang terus bermain di sekitar rumah ini ternyata sangat jauh dari peradaban. Saat masih asik bermain, Madison yang melihat Kayla bisa melompat pun mengikutinya, tapi ternyata membuatnya terjatuh dan melihat benang merahnya leopardo itu membentang jauh masuk ke dalam hutan. Lalu Kayla yang penasaran pun langsung mengajak Madison untuk mengikuti kemana arah dan ujungnya benang merah tersebut. Hari yang sudah mulai gelap, Laura pun mengajak kedua putrinya ini untuk masuk ke dalam rumah menuju keranjang mereka agar segera istirahat. Lalu baru saja ingin meninggalkannya, Laura yang melihat Kayla menyembunyikan sesuatu darinya pun menanyakannya. Akan tetapi Kayla tak ingin memberitahukannya karena barang tersebut ingin ia berikan kepada ayahnya, pun Laura tak mempermasalahkannya. Laura yang ingin menikmati udara segar langsung menuangkan botol Chianti rasa anggur ke dalam gelasnya. Lalu saat berjalan keluar, Laura yang melihat boneka anaknya itu duduk melihatnya pun membaringkannya. Kemudian diikuti dengan dering telepon dari suaminya pun mengabarkan kalau dia tak lama lagi akan sampai, pun tiba-tiba saja terputus. Lalu saat bergegas masuk ke dalam, tiba-tiba saja Laura merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari dalam hutan.
Baru saja memejamkan matanya, kedatangan Kayla ini membangunkannya dan mengatakan ada hal aneh yang terjadi kepada Madison pun langsung bergegas mendatanginya dan sempat membuat Laura bertanya-tanya saat melihat anaknya itu duduk termenung, seorang diri pun perlahan mendekatinya. Saat ingin membersihkan bekas muntahan tadi Madison yang tiba-tiba tersedak pun Laura langsung bergegas mengeluarkannya. Lalu Kayla yang melihat secari kertas dari mulutnya Madison tadi pun menanyakan kepada ibunya, dan betapa terpenyutnya Laura yang ditanyakan oleh Kayla tadi bertuliskan, sadar ada yang tak beres, Laura pun langsung menuju ke kamar mereka, kemudian mengambil apa yang disembunyikan oleh Kayla tadi. Dan ternyata kawan, kue yang sudah dimakan oleh Madison itu mereka temukan jauh di dalam hutan saat mengikuti benang merah tadi. Lalu Laura yang penasaran dengan isi di dalam kue ini pun langsung mengeceknya. Laura yang kembali panik langsung melakukan panggilan telepon, namun sialnya lagi-lagi tak mendapatkan sinyal. Lalu diikuti dengan suara gaduh dari atas genteng pun semakin membuat ia dan kedua putrinya panik. Bukan kepalang pun Laura mencoba menenangkan mereka, tapi tetap saja suara di atas genteng itu terus menakuti mereka, sehingga Laura yang tak ingin terjadi sesuatu kepada ia dan kedua putrinya pun langsung mengambil pisau dapur untuk berjaga-jaga, kemudian mendekati asal suara gaduh tersebut. Hanya batu yang ia temukan, Laura pun memberanikan diri untuk mencari handphonenya di dalam mobil. Tapi sialnya, entah hilang kemana handphone miliknya itu pun justru menemukan bungkus kado berisikan boneka Madison yang padahal tadi berada di dalam. Sehingga semakin membuat Laura yakin pasti ada seseorang yang ingin menyakiti ia, dan kedua putrinya pun langsung bergegas kembali masuk ke dalam rumah. Melihat ibunya yang ketakutan membuat kedua putrinya semakin panik bukan kepalang, terutama Kayla yang dengan ketakutannya justru memperkeruh keadaan. Tapi lagi-lagi Laura terus menenangkannya agar tak terprovokasi dengan pikirannya sendiri. Kemudian mereka pun memberanikan diri untuk segera pergi dari rumah ini. Laura yang berusaha tetap tenang langsung memasukkan kedua putrinya ke dalam mobil pun langsung bergegas menghidupkan mobilnya, dan tanpa membuang-buang waktu lagi ia pun langsung menancap gas mobilnya. Tapi sialnya kawan, tiba-tiba saja keempat ban mobilnya ini terlepas dengan sendirinya pun harus menabrak pohon besar di belakangnya. Lalu Laura yang tak ingin terjadi kepada ia dan kedua putrinya pun langsung bergegas kembali masuk ke dalam rumah. Baru saja menenangkan kedua putrinya, lagi-lagi dikagetkan dengan suara gaduh dari luar pun membuat Laura dan kedua putrinya ini kembali panik bukan kepalang. Lalu saat Laura mendekati suara gaduh tersebut, tiba-tiba di sini Laura yang mempersiapkan kedua putrinya untuk bergegas pergi saat ayahnya datang nanti. Ternyata Madison sudah melihatnya. Lalu saat memberitahukan keberadaan ayahnya itu pun Laura langsung memastikannya, dan ternyata bukan Saul yang dilihatnya, melainkan si peneror yang dengan santainya melambaikan tangan kepada Laura. Singkat cerita, sampailah Saul yang asli ini langsung bergegas membuka pintu masuk pun sempat kesulitan. Kemudian melihat tulisan di pojok pintu ini membuat Saul teringat perkataan Laura kalau gembok pintu masuk ke rumah mereka sudah rusak. Sehingga untuk memastikan petunjuk itu dari Laura, Saul pun langsung mengambil handphonenya. Lalu saat melakukan panggilan, Saul yang terkenyut mendengar suara handphone milik Laura itu berada di dalam hutan pun langsung mendatanginya.
Mengikuti benang yang tak tahu kemana ujungnya ini membuat Shaun yang sudah kelelahan karena berkendara seharian pun sempat kesal kepada Laura. Dan akhirnya saat Shaun melihat sosok dari kejauhan pun kembali melakukan panggilan dan mendekati lampu handphone mirror itu pun tak menyadari ada seseorang yang sudah mengikutinya. Kini kita kembali lagi dengan mereka yang lagi-lagi mendengar suara gaduh dari atas genteng itu pun Laura langsung mempersenjatai dirinya. Lalu ia pun membawa kedua putrinya ini untuk memastikannya dan mendengar suara Shaun yang dari balik pintu itu pun perlahan Laura mendekatinya. Tapi tetap saja suara samar yang tak begitu jelas didengarnya membuat Laura yang penasaran ini terpaksa harus keluar untuk memastikannya pun hanya menemukan handphone milik Shaun yang tergantung. Lalu tiba-tiba astaga naga, betapa terkenyutnya Laura saat melihat Shaun suaminya ini sudah tewas tak ada kedua bola matanya pun dilihat oleh kedua putrinya. Sehingga Laura yang tak ingin membuat mereka sedih pun bergegas mendatangi mereka agar tak melihat ayah kesayangan mereka tewas dengan cara yang sangat amat mengenaskan. Lampu yang tiba-tiba mati membuat Laura yang tak ingin terjadi kepada mereka pun langsung bergegas memblokade pintu dapur ini. Lalu tiba-tiba di sini Laura yang akhirnya tak mampu menghadapi semua ini pun tetap berusaha tegar di depan kedua putrinya. Akan tetapi naluri seorang anak kepada ibu yang memang sudah terjalin dari dalam rahim ini tak bisa mendustai. Mereka pun langsung menguatkan Laura untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Setelah menguatkan batin, jiwa dan raganya, Laura yang tak ingin pasrah dengan keadaan pun langsung menyembunyikan kedua putrinya agar tak memperlambat ruang geraknya. Lalu ia pun memberanikan diri kembali keluar dari dalam rumah untuk mengambil kunci mobil yang ada di saku celana Shaun ini. Kemudian bergegas mendatangi kedua putrinya. Tapi sialnya kawan, baru saja ingin membawa mereka keluar dari dalam rumah ini, si penir bertopeng itu sudah berada di dalam rumah. Sehingga Laura yang ketakutan pun meneriakinya dengan perkataan kalau dirinya mempunyai pistol. Beruntungnya kawan, di tengah kepanikan mereka, kedatangan Owen ini melihat keadaan mobil yang hancur berantakan. Lalu melihat Laura yang terus melambaikan tangan kepadanya pun langsung menyadari pasti ada sesuatu yang sudah terjadi kepadanya. Namun sialnya kawan, kedatangan si peneror bertopeng itu tak diketahui oleh Owen pun tiba-tiba pupuslah sudah harapan mereka untuk selamat dari si peneror bertopeng itu. Akan tetapi Laura yang tak pernah berhenti untuk menyelamatkan kedua putrinya ini pun terus saja mencari cara agar bisa keluar dari dalam rumah ini. Lalu kembali menemukan boneka milik Madison itu beserta dengan buku cerita yang menggambarkan cara si peneror bertopeng itu menghabisi mereka. Sehingga Laura yang ingin itu tak betul-betul terjadi kepada ia dan kedua putrinya pun bergegas membawa mereka keluar dari Kayla yang tadinya super duper penakut, kini keadaan justru mendewasakan dirinya pun berusaha menguatkan Madison kalau mereka bisa melewati semua ini. Lalu mereka pun memberanikan diri untuk mencari kemana si copet bertopeng itu membawa ibunya. Kemudian melihat mobil ayahnya pun mereka langsung mendatanginya, namun hanya menemukan kado yang dibelikan untuk mereka. Lalu diikuti dengan suara rintihan dari dalam bagasi mobil ini
pun Kayla langsung membukanya dan menemukan ibunya yang sudah terikat ini pun Kayla langsung membuka ikatannya. Lalu tiba-tiba setelah mengeksekusi Laura, si copet bertopeng ini kembali memburu Kayla dan Madison pun menemukan ayahnya yang sudah tak bernyawa, sehingga membuat Madison yang histeris ini pun langsung ditenangkan oleh Kayla yang mengatakan kalau itu bukanlah ayahnya, lalu bergegas membawa Madison masuk ke dalam rumah ini terus diikuti oleh si copet bertopeng itu. Mereka yang hanya bisa pasrah melihat kedatangan si copet bertopeng ini langsung duduk di atas ranjang pun semakin membuat Kayla dan Madison ketakutan, lalu memberitahukan kalau namanya adalah John yang dulunya dibesarkan di rumah mewah ini, dan mengatakan kalau sebenarnya ia sudah lama mengawasi dan ingin menghabisi mereka pun tanpa basa-basi langsung menangkap dan membius kedua saudara ini. Keesokan paginya kita diperlihatkan patung kayu ini sama persis dengan formasi keluarganya Laura. Kemudian diikuti dengan kedatangan si John yang langsung mendekati Madison pun mengeluarkan pisau dan menempelkan ke salah satu matanya, sehingga membuat Mimin semakin yakin kalau patung yang mirip dengan si ayah Saul ini sudah dimodifikasi oleh John dengan tangan asli dari ayah Saul juga. Jadi bisa Mimin pastikan bola mata patung kayu ini akan digantikan dengan bola mata Madison juga. Dan tak cukup sampai di situ kawan, John yang kembali ingin memotong kedua lengan Madison ini pun seketika terhenti saat mendengar suara musik box dari kejauhan. John yang penasaran perlahan mendekati musik box itu pun semakin terdengar jelas berasal dari dalam mobil dan membuatnya bertanya-tanya siapa yang baru saja menghidupkannya, karena yang ia ketahui kalau Laura itu sudah tewas pun tiba-tiba. Akhirnya Laura yang dengan kesakitannya berusaha keras menghadapi John seorang diri demi membalaskan kepergian suami dan juga menyelamatkan kedua putrinya. Meski harus tertatih pun mampu melumpuhkan John si copet bertopeng ini hingga membuatnya tersungkur tak berdaya. Setelah berhasil menghabisi John, Laura pun langsung bergegas mendatangi kedua putrinya yang juga baru tersadar ini, langsung memeluk erat. Mereka pun tak menyangka masih bisa selamat dari malapetaka ini. Lalu Laura pun langsung bergegas pergi dari tempat ini menggunakan mobil mendiang suaminya. Dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.